kembali lagi kita hari ini untuk melakukan intervensi lanjutan dari intervensi keperawatan yang sudah saya berikan dari kemarin kepada Ibu. Jadi hari ini sesuai dengan kontrak waktu dengan Ibu, hari ini saya akan memberikan penkes atau edukasi penyuluhan kesehatan tentang asam urat. Karena kemarin dari hasil pengkajian Ibu mengalami asam urat. Jadi di sini kita sama-sama melihat dulu ya Bu. Ibu, sebenarnya asam urat itu apa sih, supaya nanti Ibu pun tahu seperti apa asam urat, tanda gejala, penyebabnya gitu ya Bu. Di sini ada pengertian tentang asam urat. Di sini dikatakan penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak dan berulang sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat dalam darah. Jadi maksudnya ini Bu, penyakit ini bisa dia mendadak kita alami dan bisa juga dia berulang. Misalnya udah kita alami kemarin, bisa juga hari ini kembali lagi, besok kembali lagi, tapi bisa dia langsung mendadak terjadi gitu ya. Ini dari mana kita tahu bahwa kita itu ada asam uratnya seperti yang kita ceritakan kemarin? Ada radang sendi, ada pembengkakan pada sendi, kemudian terasa pegal-pegal sekitar dan untuk memastikan bahwa seseorang itu mengalami asam urat itu dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Kalau asam urat yang normal itu biasanya 6 sampai 7,0 mg gitu ya. Kalau misalnya hasilnya sudah di atas 7,0 berarti itu sudah mengalami asam urat karena udah di atas batas normalnya. Kemudian sebenarnya asam urat ini terjadi karena apa? Yang pertama itu bisa karena penyakit ginjal. Maksudnya di sini penyakit ginjal karena ginjal kita ini kan Bu, ya fungsinya untuk menyaring hasil metabolisme atau menyaring makanan-makanan yang sudah kita konsumsi sehari. Nah, ketika ginjal kita mengalami ketidakteraturan dalam kerjanya, misalnya dia sudah mengalami kerusakan, jadi istilahnya tadi makanan yang sudah kita makan itu yang fungsinya dia untuk menyaring supaya nanti yang bersih itu masuk ke seluruh tubuh kita, kemudian yang kotor ini nanti akan dialirkan oleh saluran ginjal ke bisa ke pembuangan air kencing, bisa juga ke pembuangan air besar gitu kan. Namun karena mengalami kelainan ginjalnya atau sudah mengalami penyakit ginjal, akhirnya fungsinya tadi untuk menyaring kotoran-kotoran dari sisa-sisa makanan yang sudah kita konsumsi itu tidak optimal dikerjakan oleh ginjal, maka itulah yang dinamakan asam urat atau sisa-sisa makanan itu bercampur kembali dengan darah kita, disebarkan kembali ke seluruh darah. Itu maksudnya. Bisa juga itu karena pengaruh obat-obatan, misalnya ada ketergantungan obat yang biasanya sudah dimakan oleh si pasien, kemudian itu tidak mampu ditransfer oleh ginjal, kemudian terjadi juga ke asam uratnya. Kemudian bisa juga karena kelainan enzim dan bisa juga kelelahan. Kemudian tanda dan gejala asam urat itu seperti apa? Yang pertama itu ada nyeri pada sendi seperti yang cerita kemarin, sering mengalami nyeri pada sendi. Itu juga salah satu tanda dan gejala asam urat. Kemudian pembengkakan sendi, bisa juga itu disertai dengan demam atau menggigil. Kemudian saat terjadi mendadak asam urat itu bisa juga kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah supaya asam urat ini tidak terjadi untuk diri kita selanjutnya? Pertama itu bisa kita atasi dengan cara minum banyak air putih, usahakan banyak minum air putih air hangat. Jangan karena kalau haus baru minum, usahakan dia lebih dari 3 liter per hari. Itulah batasan normal seseorang itu membutuhkan air putih, karena air putih itu sangat dibutuhkan oleh ginjal kita untuk melakukan metabolisme. Kemudian kakak juga bisa menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol di sini bukan hanya tua, bukan hanya bir, tapi kopi juga disebut sebagai minuman beralkohol karena itu kan ada campuran alkohol di dalam. Kemudian
kemudian kurangi makanan yang kaya akan protein. Yang kaya protein itu seperti telur, daging-dagingan, misalnya jeroan-jeroan gitu kak. Kalau bisa maksudnya di sini bisanya kakak kurangi, nggak langsung di stop kan. Oh kata sudah itu dikurangi, gak usah lagi lah makan telur, gak usah lagi makan daging, bukan begitu maksudnya. Kita kurangi, misalnya seminggu itu kita setiap hari makan telur, berarti ketika kita terdeteksi ada asam urat kita kurangi, misalnya ya udahlah aku kurangi aja, berarti hanya 3 kali seminggu lah aku makan telur. Makan dagingnya kalau bisa jangan yang berbentuk jeroan gitu, atau hati ayam misalnya, karena itu di hati sama jeroan itu biasanya menyimpan banyak protein dan di sana juga berkumpul banyak asam urat. Kemudian bagaimana untuk memastikan supaya sekalipun kadang-kadang kita merasa aman diri kita, tidak merasa gejala-gejala, ya udahlah udah sembuh mungkin saya gitu ya kak, tetap kita lakukan perawatan dengan cara menimbang berat badan secara teratur. Misalnya menimbang badan secara teratur itu apakah kegemukan atau terlalu kurus, karena ketika kita di badan normal, di timbangan normal yang biasanya kita udah tahu tentang diri kita, ketika mengalami kenaikan, pasti ketika mengalami kenaikan berat badan disitu pasti akan menumpuk di asam urat biasanya di sana. Kemudian usahakan istirahat yang cukup, kemudian diet makanan seperti yang tadi saya bilang, protein yang kaya protein dan juga jeroan. Kemudian kalau bisa pergi secepatnya ke puskesmas terdekat atau rumah sakit untuk kontrol asam urat secara teratur. Kemudian jika dari dokter sudah ada nanti misalnya ketergantungan obat asam urat, silakan dikonsumsi secara teratur ya kak, jangan berhenti. Kemudian ada juga kemarin kebetulan saya baca dari jurnal kak, dan saya temukan juga ada pengobatan tradisional yang bukan pengobatan dari rumah sakit yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan ataupun mengurangi asam urat itu dengan cara merebus daun salam. Kakak kenalkan daun salam? Nah, itulah daun salam diambil, kemudian kira-kira 3 gelas kita buat airnya dulu, kita masak, nanti kita biarkan sampai kira-kira 1 gelas, tinggal 1 gelas dia hasil rebusan itu dinginkan, biarkan sampai yang 3 gelas tadi sampai tinggal 1 gelas, biarkan sampai dia dingin, kemudian minum gitu kan. Itu bisa diminum 2 kali sehari, bisa pagi dan sore selama 1 minggu, dan jangan juga terlalu sering, karena kan jika terlalu sering kita tidak tahu berapa ukuran atau dosis kepekatan yang dimiliki oleh daun rebusan, hasil rebusan daun salam ini kan. Karena kalau terlalu sering kasihan ginjalnya juga untuk menyaringnya, bisa mengalami kerusakan gitu kan. Untuk asam urat intervensi yang bisa saya berikan. Kemudian kak, kemarin kan saya sudah mengajari kakak tentang itu, menjaga diri, karena sekarang kan COVID-19 belum selesai dari negara kita. Kemarin saya sudah mengajari bagaimana sih caranya untuk menghindari supaya kita tetap sehat. Maunya jangan sampai ada yang kena COVID gitu ya kak, karena sampai saat ini kan COVID masih tetap ada, biarpun memang sudah makin mereda tapi masih tetap ada. Kemarin kakak sudah saya cari, apakah kakak bisa mengulangi apa-apa saja yang kita lakukan untuk menghindari ketika kita misalnya di luar, untuk menghindari supaya tidak terjadi atau saya tidak terkena COVID gitu. Kakak bisa menjelaskan kak? Yang saya jelaskan kemarin seperti cuci tangan, ya kak. Lebih sering terus pakai masker. Kemudian kemarin pun saya beritahu tentang social distancing, jangan berkerumunan, menghindari kerumunan Pak. Kemudian kemarin pun saya sudah mengajar Kakak tentang teknik cuci tangan yang baik dan mana Kakak masih ingatnya? Masih kurang ingat? Masih kurang ya, berarti kita ulang sekali lagi ya Kak. Oke Kak, sekarang kita buat menggunakan hand sanitizer ya Kak. Pertama membuat
air di telapak tangan secukupnya atau hand sanitizer. Kemudian usapkan ke seluruh tangan mengarah ke ibu jari. Kemudian usap ke punggung tangan secara bergantian. Kemudian lakukan gerakan mengunci. Kemudian kita membersihkan sela-sela tangan ibu jari dengan cara seperti ini. Kita bawa ke area ibu jari secara bergantian. Kemudian kunjukkan ujung-ujung jari kita buat untuk ini gunanya untuk membersihkan kuku juga. Dan gitu ya Kak. Nanti kalau misalnya dengan pakai air juga sebenarnya sama, cuman kalau kita pakai air kan harus pakai sabun gitu ya Kak, baru dibilas gitu. Nah, itu aja yang bisa saya berikan untuk penyuluhan hari ini, tepatnya hari intervensi yang ke-6 ya Kak. Intervensi yang ke-6 saya berikan kepada Kakak. Terima kasih atas kesediaan Kakak sudah menjadi klien saya selama keperawatan keluarga. Saya berterima kasih juga karena Kakak sudah banyak membantu saya untuk proses pembelajaran saya. Terima kasih Kak.